Oke, pertama-tama kalian buka browser kalian, Microsoft Edge, tekan Google Colab, pilih yang paling atas. Nah, pilih New Notebook aja. Nah, setelah tampil, di sini kalian bisa memberi judul. Misal, di sini kan kita akan membahas prediksi harga mobil ya. Prediksi. Nah, ini judulnya misal. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah mengimport library. Pertama ada library Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data, misalnya untuk membuat data frame, membaca dataset yang kita punya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Nah, yang ketiga ada Seaborn. Nah, Seaborn di sini digunakan untuk visualisasi data juga. Hanya saja kalau Seaborn itu lebih modern dan settingannya tidak sebanyak Matplotlib gitu. Keempat, nah ini digunakan untuk trend test split digunakan untuk memisahkan data latih dan data uji. Nah, kalau standard scalar itu ibaratnya standarisasi, yaitu membuat dataset kita itu memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, ini merupakan model yang akan kita buat, yaitu Random Forest Regressor. Nah, ini merupakan evaluasi. Nah, ini digunakan untuk scalar metric ini digunakan untuk mengevaluasi model kita. Nah, mean absolute error maksudnya untuk melihat rata-rata selisih jarak antara data asli dengan data prediksi. Nah, kalau R2 score ini digunakan untuk melihat seberapa bagus model kita memahami pola. Oke, kita langsung jalankan saja. Kita akan membuat sebuah judul. Nah, biasanya kan kita membuat kode dengan memencet kode ini. Nah, kita akan sekarang memencet ini teks untuk membuat sebuah judul. Misal, kali ini judul, kalau pagarnya 1, kalau pagarnya 2, subjudul, kalau pagarnya 3, subjudul, begitu seterusnya. Kita akan membuat judul saja. Exploratory. Ini close saja. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membaca dataset. Nah, untuk datasetnya kita ambil dari Kaggle. Nah, jika kalian sudah punya akunnya, kalian pergi ke dataset, terus search di sini, ketikkan use card dataset. Pilih yang paling atas nih. Nah, ini yang ini. Kalian ntar klik download aja.
Karena saya sudah mendownloadnya, saya akan langsung saja mengunggahnya. Ini klik OK saja. Nah, setelah datasetnya kita unggah, kita akan membacanya menggunakan library Pandas. Ini namanya apa? Used car dataset CSV. Nah, ini berisi data-data yang ada di dalam dataset ini. Kita akan menyimpannya ke dalam sebuah variabel df. Nah, kita akan menampilkan 5 data pertama. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat ada berapa banyak sih baris dan kolomnya dengan cara df. Nah, ternyata dataset kita memiliki 9.582 baris dan 11 kolom. Nah, selanjutnya kita akan melihat tipe data apa saja yang ada di dalam dataset kita. Caranya df info. Wah, ternyata banyakkan objek ya. Tapi harusnya kan as price itu kan integer ya. Tapi karena ada tanda ini, mata uang India, jadi dia mendeteksinya objek. Jadi kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang KM driven ini kan harusnya integer atau float gitu ya, atau numerical. Ini gara-gara ada KM di sini, dia kedeteksinya jadi numerik, objek. Nah, kita akan menghapusnya. Nah, kita akan menghapus karakter yang bukan angka di kolom-kolom yang seharusnya numerik. Pertama, jadi caranya dengan ya, KM driven. Jadi pastikan dataset kita itu string terlebih dahulu. Lalu kita simpan ke datasetnya df KM driven. Nah, ini sudah string. Nah, kita akan menghapusnya. Caranya juga sama. KM driven sama dengan Nah, kita akan mereplace nih data yang bukan angka menjadi data kosong. Nah, ini maksud R-nya itu apa? Jadi R ini merupakan regex atau regular expression. Ini jika kita jalankan, dia sudah tidak ada lagi karakter yang kosong. Nah, maksudnya di sini sudah yang KM-nya udah nggak ada, soalnya kita udah hapus. Nah, itu kan tadi
masih objek ya. Sekarang kita akan mengubahnya ke numerik. Ya, dengan PD to numerik df driven errors-nya course. Nah, maksud error course ini adalah jika ada data yang kosong, maka akan berisi none atau not a number gitu. Kita jalankan. Nah, sekarang kita menghapus karakter. Kan tadi yang kind driven udah, sekarang kita akan yang express nih. Dengan cara yang sama, kita tinggal copy aja biar cepet. Ini kind driven. Nah, agar seleksinya cepat, kalian bisa pencet Ctrl D. Satu. Di as price. Oh iya, ini lupa. Coba kita jalankan. Oke, lancar. Kalau kita cek kembali, seharusnya kolom tersebut sudah berganti tipe datanya. Tuh, yang kind driven udah jadi float, yang express sudah jadi integer. Oke, proses exploratory data analysis selesai. Kita lanjut ke data preprocessing. Salah teks. Nah, hal pertama yang dilakukan pada data preprocessing adalah menghapus kolom yang sekiranya tidak diperlukan. Nah, menurut saya kolom year, terus posted date, terus additional info, itu menurut saya tidak perlu. Jadi sebaiknya dihapus saja. Drop columns. Year. Jangan lupa disimpan dalam data frame. Jika kita lihat, nah sekarang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita akan mengecek outlier. Apa sih fungsi ngecek outlier? Mengecek outlier itu agar model kita bagus akurasinya. Kalau masih ada outlier, itu model kita akurasinya anjlok. Langsung saja. Nah, untuk yang mengecek outlier, kan kita akan menggunakan boxplot. Nah, kita akan mengecek yang data numeriknya saja, ya seperti age, time driven, sama yang ask price. Codes. Kita pindahin. Kan kita age. Kita menggunakan boxplot. X-nya itu DFI. Nah, judulnya apa ya kira-kira teman-teman? Mengecek outlier pada kolom
copy. Nah, ini PLT show untuk menampilkan visualisasinya. Wow. Wah, ini kan outlier pada kolom H ini, yang ini. Yang titik-titik ini. Nah, yang kayak driven lumayan banyak ya. Wah, yang Osprey juga banyak juga. Nah, kita akan memfilternya dengan metode AQR atau interquartile range. Nah, pertama kita setting key satunya dulu. Df cost. Terus kalau key tiganya itu df cost 0,75. Terus QR-nya 3. Nah, kita akan mencari batas normal bawah atau lower bound-nya. Nah, kita juga mencari batas normal atasnya. Nah, sekarang kita akan melihat jumlah baris dan kolom pada data asli kita dan data kopian kita yang sudah bersih. Dengan cara df shape sama jumlah data bersih def copy. Nah, ternyata jumlah data asli kita itu ada 9.582 dan data bersihnya itu ada 7.722. Cuman banyak yang kebuang. Nah, setelah itu kita akan mengecek nilai yang kosong dengan cara def copy is null. Nah, ternyata di KM Drive Node ada 43 data yang kosong. Kita langsung saja menghapus. Def copy. Terus kita cek lagi. Kita masih punya karena kita lupa tidak menyimpannya. Nah, sekarang kita tidak memiliki data yang kosong karena sudah dihapus. Selanjutnya kita akan mengecek data yang duplikat dengan cara def copy. Sum. Nah, ternyata ada 623 baris yang duplikat. Kita hapus saja. Terus kita cek lagi. Jangan lupa kita simpan ke df copy ya, biar tidak mengulang kita. Nah, ini sudah tidak ada data yang duplikat. Selanjutnya, kita akan memisahkan data kategori. Caranya dengan df copy select the types
Nah, ini merupakan data kategori. Nah, kita akan menyimpannya kolom kategori misal. Kategori. Setelah itu, kita akan menampilkannya dalam bentuk list. Nah, ini lebih bersih ya. Setelah itu, kita akan mengecek isi dari setiap kolom kategori. Caranya dengan for all in kolom kategori. Nah, kita akan melihat jumlah data yang uniknya. Jumlah data unik. Ini terserah ya, kalian mau menamai apa, karena ini mah bebas. Memiliki Nah, setelah itu kita melakukan pengkondisian. Jika jumlah data uniknya kurang dari 10, maka kita akan menampilkannya. Jika tidak, kita tidak akan menampilkannya karena terlalu kebanyakan. Ini mau bebas ya sebenarnya. Ini hanya model, ini model. Nah, ini, kita kurang ini. Nah, jika jumlah data uniknya kurang dari 10, maka kita akan menampilkannya. Nah, jika lebih dari 10, maka kita tidak akan menampilkannya karena terlalu banyak. Nah, bedanya nunik sama unik itu apa? Kalau nunik itu jumlah ininya 33 ini. Ada 33 kategori yang berbeda. Kalau uniknya itu apa saja yang di dalamnya gitu. Misal nuniknya itu 2. Nah, uniknya itu ada manual sama otomatis. Selanjutnya, kita akan melakukan encoding berdasarkan tipe data ini. Kan tipe data ini kan kategorikal ya. Tapi kita akan memperlakukan berbeda saat melakukan encoding. Nah, untuk yang kolom yang owner ini, kan termasuk kolom yang ordinal atau memiliki tingkatan gitu. Nah, ini akan menggunakan map encoding. Nah, kalau transmission sama full step, kita akan menggunakan one hot encoding. Nah, kalau kolom brand sama model, karena kategorinya terlalu banyak, kita akan melakukan frequency encoding. Langsung saja kita lakukan. Kita akan melakukan map encoding terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita melakukan encoding. Nah, ini nama kolom barunya, owner encode misal. Map, owner map. Nah, kita udah melakukan encoding. Setelah itu, kita akan menghapus kolom ownernya karena sudah diganti sama owner encode gitu. Hanya owner. Nah, kita akan melihat 5 baris pertama dari dataset kita. Kita bukan ini, dia copy. Kita run all aja kali ini. Nah, kolom ownernya sudah tidak ada dan sudah diganti owner encode. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi yang ini, fitur yang banyak kategorinya. Yuk, menggunakan frequency encoding. Dan kita melakukan, kan ada dua ya, ada yang brand sama model. Kita melakukan yang brand terlebih dahulu. Frag brand. Dictionary. Ini nama kolom barunya nih. Nah, untuk frag model sama kita copy aja, ganti model. Oke. Setelah itu kita akan menghapus kolom brand dan model. Kita akan melihat 5 baris pertama. Nah, kan kolom brand sama modelnya udah hilang, diganti brand, frag, dan model frag. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti ini nih, transmission dan full type menggunakan one hot encoding. Copy. Kolomnya apa nih, guys? Kolomnya kan ada transmission sama file type.
Terus the version true. Nah, sebenarnya kalau kayak gini aja udah, tapi ntar hasilnya false and true. Nah, kalau kalian pengen jadi angka, kalian bisa rubah tipe datanya menjadi integer. Maka hasilnya ntar 01. Nah, kita coba lihat df with hit. No. Nah, kalau tidak ada d-type integer, maka hasilnya ntar false true gitu. Nah, setelah itu kita akan membagi data latih dengan data uji menggunakan library train test split. Oke. X sama dengan. Nah, karena kita akan memprediksi nilai X price, maka kita akan menghilangkan X price di X. Drop. Nah, untuk Y-nya isinya kolom express saja. Nah, ini. String. Chain. Masukkan train test split. Nah, X, Y. Kalian melakukan data tesnya berapa, misal 0,2 atau 0,3 gitu. Bebas, itu mah terserah kalian. Terus random state-nya. Random state-nya juga bebas ini. Aku mau 42 aja. Sekarang kita akan melihat berapa sih total baris data asli dan data uji sama data latih kita. Kita copy aja. Total data latih. Data uji. Ganti extrain. Next test. Error di mana ini? Oh, kita satu menggunakan df copy, satunya menggunakan df asli. Lupa. Karena di sini ada ketimpangan data nih. Nah, kan. Nah, total data asli itu ada 7056 baris dan 9 kolom. Nah, total data latihnya itu ada 5644 baris dan 8 kolom, dan data ujinya itu ada 1412 baris dan 8 kolom. Nah, setelah itu kita kan tahu bahwa tuh nilainya kan jaraknya ada yang ratusan ribu, ini ada 1. Nah, ini kita harus menggunakan standar scalar biar nilai rata-ratanya itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Biar tidak, ini nggak pilih kasih. Nah, ntar kalau kayak gini, datanya kayak gini, terus kita bikin model, ntar dikira aspres itu yang paling penting, terus owner encode itu yang paling nggak penting itu. Nggak begitu. Makanya kita menggunakan scalar. Extrain, scale,
ikut pencet. Nah, saya jelaskan. Ini kenapa di X-Train itu kita fit transform train? Maksudnya itu kita belajar dari X-Train, lalu kita ubah datanya. Nah, kenapa di tes itu kita nggak fit? Karena nanti kalau misal kita di fit di tes, maka ada kemungkinan datanya bocor. Jadi nanti modelnya akurasinya bagus, cuma itu bohong itu. Karena kayak ibaratnya kayak menyontek gitu. Datanya menyontek karena datanya bocor. Oke, setelah itu kita akan membuat modelnya. Modeling. Nah, kita kan menggunakan random forest regression. Nah, kita panggil random. Terus kita latih modelnya. Nah, ini modelnya udah jadi nih. Sekarang kita akan melakukan prediksinya. Predict. RF model. Nah, sekaligus kita akan melihat berapa sih errornya atau berapa sih akurasinya. Nah, MA itu kan mean absolute error. Nah, ini untuk melihat selisih data asli dengan data prediksi. Absolute error. R2. RF itu random forest ya. Jadi terserah kalian itu mah. Nama variabel doang itu mah sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melihat akurasinya. Kita akan bikin sesuatu. Hasil evaluasi model random forest. Kita bikin sesuatu lagi.
Nah, ini maksudnya adalah ada dua angka di belakang koma. Nah, kalau ini tidak ada angka di belakang koma, cuma nanti kan angkanya ribuan gitu. Jadi ntar pas ribuan ada komanya di tengah-tengahnya biar gak bingung. Nah, hasilnya itu 0,84. Nah, ini model bisa menebak pola itu 0,84 atau 84% gitu. Bagus ini modelnya. Nah, kalau ini mean absolute error-nya itu maksudnya adalah jadi si model itu selisih menebak antara harga asli dengan harga prediksinya itu sekitar 121.680 gitu. Ini kemungkinan model bisa menebak harganya kemurahan atau menebak harganya kemahalan gitu. Nah, sekarang kita akan mencari fitur yang paling berpengaruh. Nah, maksud kode ini itu adalah mengurutkan fitur yang paling berpengaruh dari terbesar sampai yang terkecil dari 1 sampai 10. Nih, misal di sini 5, berarti 1 sampai 5 gitu. Kita akan menampilkan bar plot. Judulnya apa kira-kira judulnya? Fitur yang paling berpengaruh aja. Tampilkan. Nah, ternyata yang paling berpengaruh adalah brand free. Maksudnya, semakin terkenal brand yang dimiliki si mobil, kemungkinan harganya akan semakin tinggi. Nah, kita akan membuat grafik scatter untuk melihat seberapa bagus model kita. Nah, maksudnya ini alpha itu kayak transparansi. Kalau alfanya 1 itu kayak warnanya pekat banget. Nah, kalau alfanya 0,5 itu berarti kayak kayak agak transparan gitu. Jadi ketika ada titik yang tumpang tindih itu kelihatan. Ganti minnya, diganti max aja. Nah, sekarang kita akan membuat modelnya mulai.
judulnya itu seberapa jago model Random Forest. Tampilkan. Nah, ini prediksi model kita. Nah, ternyata model kita itu jago ketika menebak mobil-mobil yang berharganya murah. Nah, ketika menebak mobil-mobil yang harganya agak mahal gitu, dia agak kacau gitu. Tapi ketika menebak model yang harga murah itu sangat presisi, sangat bagus. Sekarang kita akan melihat korelasi antara umur mobil sama harga mobilnya. Age sama max price. Nah, korelasinya itu min 0,30 atau min 0,3. Nah, ini relasinya kebalikan gitu. Maksudnya misal mobilnya tua, harganya semakin murah, atau mobilnya baru, harganya semakin mahal gitu. Tapi ini korelasinya nggak terlalu kuat, jadi bisa ada kemungkinan bahwa mobilnya tua, harganya mahal, terus mobil baru juga kemungkinan bisa itu murah. Coba kalau kayak gini mungkin tidak tergambar gitu ya. Kita gambarkan saja menggunakan gambar line plot. Nah, ini grafiknya. Nah, kita bisa tahu bahwa semakin tua umur mobil, maka harganya akan semakin murah. Nah, namun tidak menutup kemungkinan mobil yang tua itu harganya murah semua. Itu tergantung brandnya, karena fitur yang paling penting di sini adalah brand flag. Jadi meskipun mobilnya tua, tapi brandnya terkenal, itu bisa kemungkinan harganya mahal. Oke, sekian video kali ini. Coba mau bahas apa lagi? Komen di bawah.